warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Sum dari cabang Cangkringan Sleman. Ya, mari Ibu. Pak Ustadz Nurkolis yang sangat saya hormati. Untuk yang pertama saya mohon doa untuk kesembuhan suami saya yang tercinta yang telah 2 tahun menderita sakit stroke dan sampai kini belum bisa duduk sendiri dan berdiri dengan sendiri. Ingatan tidak penuh, boleh dikata 90%. Kalau ibadah sholat tayamum dan dengan duduk, kadang bacaannya dan rokaatnya lupa. Maka itu selama ini saya membersamai suami dalam sholatnya dengan suara jahar, dengan tujuan agar suami menirukan agar tidak keliru sholatnya. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, sahkah sholat suami saya dan saya yang seperti itu dan hanya dengan tayamum? Seandainya saya sholatnya tidak sah, terus menurut tuntunan yang benar bagaimana? Mohon diluruskan. Pertanyaan yang kedua, saya mempunyai menantu perempuan yang baik. Tapi saya takut kalau kebaikannya itu nanti menjadi dosa menantu dan diriku sendiri. Sebab kalau suamiku saya tinggal ngaji begini dan karena saya petani, saya berladang, yang menunggu suami adalah anak menantu. Sehingga untuk membantu suamiku buang air kecil, otomatis suamiku tahu aurat mertua. Hal yang seperti itu berdosakah bagi diriku dan anakku? Seandainya berdosa, semoga Allah mengampuni dan saya tidak akan menyuruh menantu lagi dan saya akan melayani sendiri sampai sakitnya sembuh. Dan dengan berhati, saya mohon sekalian, seandainya saya itu nanti berdosa, saya mohon sekalian pamit pada Pak Ustadz, seandainya saya ada rombongan tidak bisa ikut karena menunggu suami. Pertanyaan yang ketiga, anak saya melihat ke nomor kursi ibadah haji melalui internet. Saya bersama suami tertera berangkat tahun 2026. Untuk itu saya bilang pada anak-anak saya, karena uang mama yang tadinya dipersiapkan untuk tambahan dan bekal ibadah haji habis untuk berobat. Habis untuk berobat. Maka bagaimana kalau tanah yang dulu dibeli bapak sewaktu masih sehat dijual untuk bekal nanti? Dan sekalian nanti buat daftar anak-anak haji semua, karena sekarang nunggunya lama. Anakku yang pertama menjawab, "Ndak apa-apa, Mak." Sedang yang kedua, "Jangan, Mak, sebab kalau jual tanah itu lebih mudah daripada beli susah. Insya Allah nanti kita bareng-bareng ngumpulin. Insya Allah nanti bisa terjangkau semua. Tapi tujuan anakku itu kalau tidak bisa ngumpulin mau diutangin lewat bank syariah dan nanti yang akan bayar angsurannya saya. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, sah tidakkah nanti seandainya uang itu benar-benar boleh utangan? Kalau tidak sah, saya mohon diberitahu yang sebenar-benarnya agar lurus nanti karena saya sudah dalam usia yang telah berbau tanah. Sekian, mohon maaf dan sangat terima kasih atas tausiah Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau ada yang menyambung, Pak? Oh, nggih, monggo. Ada tausiah mambu lemah ngene to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lisdiana dari Ngawi. Semoga Ustadz sehat selalu. Amin panjenengan dan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan selalu dalam kesehatan dan ridha Allah. Pertanyaan titipan Ustadz. Mohon dijelaskan Quran surat ke-13 ayat 11. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon doa untuk saudara-saudara kita yang di Palestina.
Gitu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon ralat bukan tausiahnya yang berbau tanah, tapi saya usianya sudah berbau tanah. Sekian, terima kasih. Apa ada Ibu? Kita ini semua bau tanah kok. Ini usia bau tanah karena sudah sepuh gitu toh? Apa dikira yang muda tidak bau tanah? Banyak yang muda itu lebih dulu itu banyak. Jadi semua kita ini bau tanah. Maka karena bau tanah la tamutunna illa wa antum muslimun. Biar nanti kita tinggalkan dunia kecuali dalam keadaan muslim. Yang pertama, mari kita doakan suami ibu tadi. Allahumma shfi, Allahumma shfi, Allahumma shfi. Suami diuji oleh Allah dengan stroke. Ingatannya sudah tidak 100%. Kadang ingat, kadang lupa. Sahkah sholat suami dan sahkah pula sholat ibu yang menjaharkan bacaan biar didengar dan diikuti oleh suami? Agama kita itu penuh solusi. Bahkan janji Allah, fa inna ma'al usri yusra, sampai diulang 2 kali, inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Di setiap kesulitan pasti ada rukhsah, ada keringanan yang Allah berikan. Perintah syariat memang secara normal kita jalankan apa adanya kalau kita berada dalam kondisi normal. Tetapi jika dalam kondisi tidak normal, contoh seperti keadaan suami ibu tadi, jangankan gerah stroke dan juga ingatannya sudah tidak bisa 100%. Dulu Imran bin Husain pernah bertanya kepada Nabi tentang sholatnya. Padahal pada waktu itu dia diuji oleh Allah, sakitnya itu bawasir, bukan stroke tapi bawasir. Apa itu bawasir? Ambeien, wasir. Kanat bi bawasir. Fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis sholah. Kemudian aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sholat. Maka Nabi menjawab, sholli qaiman. Usahakan kamu sholat dengan berdiri dulu. Fa'ilam tastati, jika kamu tidak mampu sholat berdiri karena penyakit bawasirmu itu, faqaidan, maka tunaikan sholat dengan duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jambin, jika dengan duduk pun kamu juga merasa kepayahan yang sangat karena penyakit bawasirmu itu, maka dengan berbaring. Kalau dengan berbaring sekalipun kita tidak mampu untuk melaksanakan gerakan-gerakan dalam sholat secara normal, maka dengan isyarat selama akal kita masih sehat.
Maka yang dilakukan oleh ibu itu insya Allah sudah betul. Jadi berusaha semaksimalnya mengingatkan suami tentang sholat. Meski nanti ketika baru Allahu Akbar terus tiba-tiba beliau tertidur, nanti kalau terbangun ya sudah tinggal lanjutkan saja, jenengan yang mengingatkan. Mas, tadi baru Allahu Akbar, jenengan tertidur, maka dilanjutkan. Nah, beliau tinggal melanjutkan bacaan. Misal beliau tanya, apa misal begitu. Kalau secara normal, ya sudah batal sholatnya. Tetapi kondisi itu sudah tidak normal. Maka tinggal dilanjutkan semaksimalnya. Termasuk ketika waktu sholat, ibu menuntun dengan bacaan sholat secara jahar biar ditirukan suami. Ya kalau memang qadrul mustatok kemaksimalannya begitu, insya Allah sholatnya sah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang hamba di luar kemampuannya. Beban syariat dari Allah ini bukan untuk memberatkan kita. Maka Allah tidak mungkin memberikan beban syariat kepada seorang hamba di luar kemampuannya. Tidak bisa sholat berdiri, boleh dengan duduk. Tidak bisa sholat dengan duduk, boleh berbaring. Tidak bisa melakukan gerakan-gerakan sholat secara normal, boleh dengan isyarat. Sudah tidak bisa menggerakkan bibirnya padahal pikirannya masih normal, tetapi bibirnya sudah tidak bisa digerakkan untuk membaca bacaan-bacaan sholat, bisa dengan bacaan dalam hati. Itu kondisi maksimal. Singkatnya, di setiap kondisi yang penuh dengan kesulitan pasti akan ada kemudahan, dalam arti ada jalan keluar dari Allah, ada rukhsah, ada keringanan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mengurusi menantu perempuan. Sampai menantu perempuan tadi melihat aurat suami. Itu kan anak dari bapak tadi juga. Kalau toh sampai terpaksa, misal yang membantu pakai pampers, yang membersihkan dan itu ini itu dan lain sebagainya, sampai terpaksa menantu perempuan, ya insya Allah tidak apa-apa, bentuk kemaksimalan begitu. Kenapa? Karena ibu harus keluar rumah untuk mencari nafkah karena bapak sudah tidak mampu. Kalau bisa anaknya yang laki-laki. Tapi anak laki-laki juga tidak bisa karena keluar harus mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya juga. Kan tidak mungkin toh bapak mau bucal saja nunggu jenengan kondur, jadi ngempet dari pagi sampai sore. Bisa memperparah penyakit beliau. Kalau memang terpaksa menantu perempuan toh itu juga sudah menjadi anak dari bapak tadi. Insya Allah tidak apa-apa. Lagi pula bapak juga sudah berada di usia yang sepuh. Kalau dalam bahasa jenengan tadi, usia yang sudah bau tanah, sehingga tidak lagi punya keinginan
terhadap perempuan. Tidak ada keinginan, apalagi anak itu, mantu itu juga menjadi anaknya, anak dari bapak mahram sudah. Maka insya Allah tidak apa-apa. Nah bagaimana? Apakah lebih baik saya izin? Ya boleh saja. Ibu fokus menunggu bapak di rumah. Tetapi kalau bisa diatur waktunya, kalau memang anak ibu secara bergantian menunggu bapak, jenengan mungkin sebulan sekali ke sini, lapas ke sini, yang nunggu bapak anak-anak jenengan, maka diatur waktunya. Kalau memang itu betul-betul tidak bisa, ya sudah ibu menunggu bapak. Tetapi insya Allah bisa diatur dengan anak-anak waktunya. Toh harinya hari Ahad. Mungkin ibu 2 bulan sekali ke sini, lapas ibu ke sini, anak-anak yang nunggu bapak di rumah, ngerawat bapak di rumah. Kalau memang terpaksa ibu harus jaga, ya sudah ibu terus yang jaga. Insya Allah diizinkan. Terus apa tadi? Biaya untuk haji. Sangunya habis untuk berobat. Tidak apa-apa ibu, kita punya Allah yang maha kaya, Ar-Razzaq. Maka salah satu keyakinan dari putra panjenengan tadi luar biasa. Jangan dijual ibu, insya Allah atas pertolongan Allah kita bisa mengusahakannya, mengumpulkan secara bersama-sama. Insya Allah nanti ketika akan berangkat, insya Allah sudah terkumpul. Ini kan keyakinan luar biasa kepada Allah. Maka barengi keyakinan itu dengan usaha maksimal, doa yang maksimal. Allah maha mengetahui. Allah tidak akan biarkan jenengan berangkat ke sana tanpa sangu. Nanti Allah akan kasih. Caranya bagaimana? Ya terserah Allah. Mungkin saat ini belum terpikir di benak panjenengan. Tetapi jenengan 2026 insya Allah kalau tidak ada halangan, jenengan dipilih oleh Allah menjadi tamu Allah yang sangat mulia. Allah tidak akan biarkan tamu-tamunya datang tanpa ada bekal. Insya Allah kalau jenengan yakin, jenengan terus berusaha, terus berdoa, nanti Allah akan tunjukkan jalannya, Allah akan mudahkan itu. Bagaimana kalau harus dengan hutang? Boleh saja, tapi hutang yang tanpa bunga. Kalau hutang itu dengan bunga, itu namanya riba. Jangan sampai kita ingin melakukan satu kebaikan, satu ibadah, namun bekalnya dengan sesuatu yang Allah haramkan. Ibadah haji itu satu kebajikan. Uang untuk daftar haji asalnya dari hutang riba, itu satu hal yang haram. Maka ada kaidah usul, idza istama'al haram wal halal ghalabal haram al halal. Jika haram dan halal bertemu dalam satu waktu, maka yang haram mengalahkan yang halal. Haji itu satu kebaikan. Riba itu sangat perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah. Haram. Biaya haji modalnya dari hutang riba, maka hajinya tidak akan diterima oleh Allah.
Kenapa? Karena berangkat dengan uang riba. Hajinya potensi besar tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena yang haram mengalahkan yang halal. Bertemu dalam satu waktu. Maka yang menang itu ribanya, hajinya kalah. Misal, jenengan masak tengkleng sak baskom. Tiba-tiba kecampuran daging babi sak kuku. Tengklengin jenengan tadi tetap halal atau haram? Haram. Kenapa? Karena babi haram. Tengkleng, daging kambing kalau disembelih secara syar'i itu halal. Haram dan halal bertemu dalam satu waktu. Meski kambingnya, dagingnya tadi yang disembelih secara syar'i itu sak baskom, daging babi yang haram mung cilik sak kuku, nek kuwi nyemplung ning kono maka haram semua. Ora iso wis anune wae disingkirke. Daging babine toh mung cilik, ndak bisa. Yang haram mengalahkan yang halal kalau itu bertemu dalam satu waktu. Berangkat haji dengan uang riba, riba haram. Hajinya halal. Bertemu dalam satu waktu, maka riba mengalahkan hajinya. Dalam arti, hajinya tidak akan diterima oleh Allah. Maka boleh berangkat dengan hutang, dengan catatan tanpa bunga. Nah ini, nanti pinjam di bank syariah. Akadnya apa? Kalau akadnya qard, memang hutang, jenengan hutang 20 juta, ya nanti kembalikan 20 juta. Akadnya qard. Talangan haji, nah kita tidak sependapat dengan talangan haji. Kalau talangan haji ini kan kita ditalangi dulu, baru kemudian kita nyicil tau. Ada biaya administrasi, kemudian kita nyicil, ada kelebihannya. Lah kelebihannya ini apa? Perkara ada yang sependapat dengan talangan haji, monggo, tapi kita MTA tidak sependapat dengan talangan haji. Kalau Bapak Ibu mau haji, sudah, tidak usah pakai dana cicilan haji. Kalau ada berangkat, kalau ada yang meminjami dengan qard, sudah. Kalau memang betul-betul tidak ada punyanya, tanah, jual tanah. Berangkat haji dengan cash, sudah. Tidak perlu dengan cicilan-cicilan. Ini dengan biaya administrasi. Nanti kalau tidak bisa nyicil ada dendanya, kan gitu toh. Terus kemudian ada pembaruan administrasi lagi karena tidak bisa nyicil. Karena tidak bisa nyicil, ada pembaruan akad administrasi baru. Lah ini kan kelebihan. Terus tidak bisa ngangsur, maka terkena denda. Lah dendanya untuk apa? Paling banter dengan bahasa untuk administrasi, kan gitu. Karena kita belum tahu secara jelas, secara pasti kehalalan talangan haji, maka sebagai wujud kehati-hatian kita tidak menggunakan itu. Bukan berarti kita melarang, karena kebodohan kita belum tahu kehalalannya secara pasti, maka kita tidak menggunakan itu. Kalau mau berangkat haji, kalau memang punya, ya sudah berangkat secara cash.
Kalau belum punya, nyelengi dulu, nabung. Kalau bisa nabungnya dalam wujud emas. Jangan nabung dalam wujud rupiah. Kalau jenengan tabung rupiah tahun ini, nanti tahun depan sudah beda nilainya. Tapi kalau jenengan nabungnya emas, itu insya Allah tidak akan mengalami penurunan yang drastis. Maka di Quran, di hadis, itu banyak Allah sebutkan di Quran, Rasul sebutkan di hadis, itu zahab, 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 kan itu. Padahal waktu itu juga ada mata uang lain, kan itu, ada dirham, kan itu. Tapi yang terus ditekankan zahab, 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 emas, emas, dinar, 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 kan itu. Itu isyarat kalau mau nabung, tabung saja emas. Kalau mau hutang, monggo hutang tanpa riba. Kalau memang punyanya tanah, jual tanah untuk berangkat ke sana. Menjual tanah, tapi masih punya tempat tinggal. Kalau punyanya hanya tempat tinggal satu-satunya, ya jangan dijual. Itu berarti panjenengan terhitung tidak mampu. Padahal ibadah haji itu kewajiban bagi hamba Allah yang mampu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang Allah beri kemampuan kok tidak mau berangkat tanpa uzur yang dibenarkan oleh syariat, berdosa dia. Bagi hamba Allah yang memang tidak mampu, maka gugur kewajiban hajinya. Lah ibu sudah dipanggil oleh Allah di 2026, maka semaksimalnya diusahakan ini waktu ini berusaha dan berdoa. Wadini nanti di menit-menit terakhir ibu harus menjual tanah, ya sudah jual, tetapi jangan jual rumah sebagai satu-satunya tempat tinggal. Kalau punyanya tanah, ya sudah dijual. Nanti sekembali dari sana usaha lagi. Kalau sudah ada punya, ya beli tanah lagi. Insya Allah Allah akan tolong ibu, Allah akan bersamai ibu. Yakin, tanamkan keyakinan itu dalam hati panjenengan. Kemudian dari Ibu Lisdiana Ngawi, coba dibaca ayatnya, Ar-Ra'd ayat 11. Surat Ar-Ra'd nomor surat 13 ayat 11. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ayat ini sudah pernah kita jelaskan secara detail. Ini kan terkait dengan konsep at-taghyir, perubahan. Jangan dikaitkan dengan politik negeri kita loh ya. Ini bahasa Allah at-taghyir.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah keadaannya sendiri. Artinya Allah tidak akan campur tangan dalam perubahan satu kaum atau perubahan seseorang kalau orang itu tidak mau berubah. Misal orang itu terus dalam kemaksiatan, dia berdoa saja, ya Allah jauhkan hamba dari perbuatan maksiat, tetapi dia tidak mau menjauhi perbuatan maksiat, maka Allah tidak akan campur tangan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Yang terjadi itu, kalau ada seorang hamba yang terus memilih jalan yang menyimpang dari kebenaran, terus memilih kemaksiatan, maka yang terjadi Allah tidak rubah dia menjadi baik. Yang terjadi Allah mengiyakan, Allah akan mengunci mati hatinya, Allah akan palingkan hatinya dari kebenaran. Bukan berarti Allah yang memalingkan, tetapi dia sendiri yang memilih jalan kesesatan, tetapi dia sendiri yang memilih jalan yang menyimpang. Setelah Allah tunjukkan jalan kebenaran, tetapi justru dia memilih jalan kesesatan, milih jalan kemaksiatan, milih jalan penyimpangan. Tidak mungkin Allah akan rubah keadaannya itu kalau dia tidak mau merubah keadaannya sendiri. Meski dia terus berdoa, mohon jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, neng terus bermaksiat, ya selamanya dia akan menjadi ahli maksiat. Dan hati-hati Bapak Ibu, dalam ayat ini Allah telah membuat ketetapan setiap hamba itu diikuti malaikat-malaikat Allah secara bergiliran. Maksudnya apa? Di ayat lain dijelaskan, wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari lisan kita kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Maka kalau perkataan ini baik, tercatat sebagai kebaikan, pahala kebaikan. Kalau ada satu kata saja yang keluar dari lisan kita buruk, maka tercatat sebagai dosa. Semua catatan itu nanti akan kita temui, tidak akan ada yang luput baik kecil maupun besar. Maka ada hamba Allah, para pendurhaka, pelaku-pelaku kemaksiatan yang terus dalam kemaksiatannya, tidak mau berhenti dan bertobat. Nanti di sana dia akan mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Coba diingat ayat itu, Quran surat Al-Kahfi ayat 49. Surat Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Dan diletakkan kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah, ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Ya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada, yakni tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Kalau menurut Allah dalam ayat ini, sekecil apapun dosa yang kita lakukan itu akan tertulis. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan tertulis. Dan nanti di akhirat kitab itu akan kita dapati mansyura, terbuka.
Dan kita diperintah oleh Allah, ikra kitabak, baca kitab catatan amalmu sendiri-sendiri. Maka kita akan dapati sekecil apapun kemaksiatan yang kita ucapkan, yang kita lakukan akan tertulis dalam kitab catatan amal. Sebaik apapun akan tertulis dalam kitab catatan amal. Maka usahakan nanti kita membaca kitab catatan amal kita, isinya yang baik-baik. Jangan sampai ada kita membaca kitab catatan amal kita sendiri-sendiri, rapornya merah, isinya kemaksiatan dari yang ringan, sedang, berat. Baik itu dilakukan melalui ucapan maupun perbuatan. Naudzubillah. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal seperti yang Allah sebutkan di sini. Sehingga kelak kita juga mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Naudzubillah. Jangan sampai kita juga menjadi bagian dari golongan orang-orang yang menyesal seperti itu. Maka usahakan untuk mengisi kitab catatan amal dengan kebaikan demi kebaikan. Kalau detik ini kita masih suka berbuat maksiat, berhenti, berubah. Yang bisa merubah ini diri kita sendiri. Allah tidak akan merubah keadaan kita. Koruptor itu selamanya dia akan korupsi kalau dia tidak mau merubah dirinya sendiri. Pezina selamanya dia akan menjadi pezina kalau dia tidak merubah keadaannya sendiri. Orang yang malas-malasan bekerja selamanya dia akan malas bekerja kecuali dia merubah keadaannya sendiri. Orang yang menunda-nunda sholat selamanya dia akan menunda-nunda sholat kalau tidak mau berubah. At-taghyir ini ada tolok ukurnya. Konsep taghyir dalam Al-Quran ada tolok ukurnya. Setidaknya ada 6 poin yang dulu pernah kita jelaskan. Kalau harus kita jelaskan sekarang juga sampai jam 1 tidak selesai-selesai. Karena tolok ukur at-taghyir itu setidaknya ada 6. Ada suluk, ada takhalluf, ada sober, ada istiqomah, ada mujahadah, ada al-ikhlas, dan seterusnya. Masing-masing dilandasi dengan ayat dan hadis. Lah itu yang menjadi tolok ukur kita, menjadi ukuran kita. Kalau kita masih ada di situ, berarti perubahan belum kita lakukan. Kita ambil contoh satu, as-suluk. Suluk itu apa tuh? Darajatu tatobukil af'al ma'al aqwal wal qiyam. Derajat kesesuaian antara perbuatan dengan perkataan dan nilai-nilai. Yang dimaksud nilai-nilai Islam, yaitu Quran dan Sunnah. Kalau kita mengatakan, mengajak orang kepada kebaikan, sedang diri ini sendiri tidak mau melaksanakan kebaikan, maka dari poin yang pertama saja, perubahan belum bisa kita lakukan. Kenapa? Karena kita hanya sebatas pinter ngajak orang lain pada kebaikan, tetapi tidak pinter mengamalkan kebaikan itu sendiri. Ini baru dari poin yang pertama, yaitu as-suluk. Kalau kita masih di situ, ya sudah, perubahan belum bisa dilakukan, maka Allah tidak akan rubah keadaan kita. Belum poin 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, udah jam 12 lebih 9. Maka tidak akan kita perpanjang lebar penjelasan tentang konsep at-taghyir. Mungkin nanti ahad depan, atau setidaknya panjenengan bisa melihat, kita sudah jelaskan secara detail, lengkap dengan tulisan ada di sini. Terus apa tadi? Mohon doa untuk korban Palestina. Mari kita doakan
saudara-saudara kita yang saat ini sedang terluka, mudah-mudahan Allah menguatkan hati beliau, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan dan kepulihan. Bagi saudara-saudari kita yang sudah Allah takdirkan menjadi para syuhada, ini kematian yang dirindukan oleh setiap muslim dimanapun berada. Meninggalkan dunia, dipanggil oleh Allah, hei fulan, hei fulana, pulang kamu. Berpulangnya dalam keadaan syahid. Ini kepulangan yang sangat indah. Maka kita harus punya rasa iri dengan kepulangan para syuhada ini. Meninggalkan dunia, pulang menuju Allah. Allah panggil pulang, hei fulan, hei fulana, pulang kamu. Tapi dalam keadaan syahid. Ini direbutkan oleh penduduk langit, diperebutkan. Bahkan tidak perlu dimandikan jasadnya. Karena dalam keadaan syahid. Membela agama Allah. Melawan Zionis. Insya Allah, menurut Allah dan Rasulnya, beliau-beliau itu yang meninggalkan dunia, beliau dalam keadaan muslim. Jika beliau seorang muslim, maka insya Allah syahid di sisi Allah. Terus, apakah boleh boikot produk-produk Israel atau Yahudi? Boleh boikot semaksimalnya. Apa saja produknya, cari tahu itu. Cari tahu itu. Kalau mic ini buatan Israel, beli yang baru, jangan buatan Israel. Ini buatan mana Pak Tikno? Doa kita, harapan kita kepada Allah, satu saat nanti orang-orang Islam yang membuat